Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Akbar Pratama. Di sini saya ingin untuk memenuhi prasyarat UTS mata kuliah saya, yaitu membuat video mengenai penginstalan Debian 12 dengan versi CLI. Yang pertama kita tekan new saja dulu, kemudian berikan namanya. Di sini contohnya saya berikan nama Debian Idul 2, maka secara otomatis dideteksi Linux. Kemudian next, kita bisa lihat secara otomatis akan dibagi. Kemudian prosesornya juga core-nya sudah dibagi. Kemudian next, di bagian sini kita ubah saja jadi 10 GB. Kemudian next, dan ini merupakan ringkasan dari yang kita mau buat. Oke, kemudian finish. Dan kita bisa lihat ada Debian 2 di sini. Kemudian setelah itu kita tambahkan DVD-nya yang telah kita siapkan. Kemudian choose a disk file. Kemudian kita pilih yang ini saja karena kita mau yang CLI. Setelah itu kita mulai start. Pastikan sudah terhubung dengan internet ya. Kalau misalnya sudah, kita memakai yang kecil ukurannya, karena ada dua file, ada yang besar ada yang kecil. Yang 3 GB dan ada yang 600-an GB. Kemudian kita kendalikan ini menggunakan menggunakan ketikan atas bawah, dan ketika kita ingin pilih tekan enter. Kita pilih install. Intinya dalam menginstal Debian adalah selalu membaca. Oke, pertama kita select bahasa, kita pilih English saja. Kemudian lokasinya kita pilih other, Asia, dan kemudian kita cari Indonesia. Nah, ini Indonesia. Kemudian untuk servernya kita pilih United States aja. Dan untuk keyboard American English. Dan akan diproses. Sebenarnya dalam penginstalan itu tidak terlalu susah, namun hanya dalam jangka waktunya aja menunggunya, karena kita akan menginstal sistem operasi, jadi itu memakan waktu yang cukup lama. Oke. Oke, hostname kita namakan nama hostnya. Di sini saya pakai nama saya saja. Kemudian kita continue. Domainnya kita namakan idul.com aja. Continue. Root password pastikan Anda ingat. Namun karena ini cuma tes saja, jadi saya tulis seperti satu saja supaya gampang diingat. Kemudian masukkan ulang password 1. Kemudian full name, masukkan full name Anda. Di sini saya akan masukkan full name saya. Oke, Muhammad Akbar Pratama. Username kita masukkan kembali Idul, karena username supaya singkat, beda dengan full name. Kemudian ini untuk user biasa, jadi passwordnya kita samakan saja dengan root, karena ini kan cuma tes saja. Kemudian lanjut, kita re-enter passwordnya. Nah, ini pilih waktu di mana, kita di mana, karena saya berada di Sulawesi, jadi saya pilih sentral.
itu zona waktu ya. Jadi pilih sesuaikan dengan lokasi Anda. Untuk ini untuk pembagian disknya, partisinya. Namun apabila Anda pertama kali menggunakan Debian, lebih baik Anda guided use entire disk. Jadi sistemnya akan membaginya secara otomatis. Kemudian pilih disk yang kita ingin gunakan. Nah, kelihatan kan itu recommended for new user. Nah, kita pilih itu saja. Kemudian ini merupakan apa ini ringkasan dari pembagiannya yang telah dibagi secara otomatis oleh sistem. Kemudian kita tekan finish. Kemudian kita format disknya. Ya ini lumayan agak lama ya. Jadi ya kita tinggal menunggu sebentar. Sambil itu saya izin lihat cek rekaman apakah nyala. Oke. Ya cukup lama. Namun ya saya tidak akan potong supaya ini pure video dan tidak ada edit-editan, dan ini betul-betul hasil kerja saya dan bukan kerja orang lain. Dan fun fact-nya, Debian ini sebenarnya itu masih bisa bersaing dengan Windows, namun Windows berkembangnya lebih cepat, terlalu cepat ya sih. Sehingga Debian ini kadang lebih digunakan untuk sebagai host server, menggunakan server. Itu setahu saya. Namun untuk yang asli saya kurang tahu ya sekarang. Itu cuma sepengetahuan saya. Namun kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi. Ya, 83% agak lama. Dan penginstalan juga ini tergantung dari spesifikasi komputer Anda. Dikarenakan komputer saya adalah ya lumayan ya kentang, istilahnya tidak terlalu wow, spesifikasinya pas-pasan, maka lumayan lama. Karena tadi juga kita bisa lihat di core CPU nya itu cuma satu, itu juga membuat penginstalannya menjadi lebih lama. Dan ini baru CLI, untuk GUI nya itu mungkin lebih lama lagi, karena GUI itu kan nanti modelannya, model hasil akhirnya kan nanti seperti Windows, itu seperti desktop, sudah ada apa nih, bisa kita install aplikasi dalamnya. Nah itu nanti penginstalannya lebih lama lagi, nanti ya mungkin nanti dipotong. Namun untuk CLI kayaknya saya tidak akan potong, itu akan berada di video selanjutnya. Ya install Linux ya, mungkin agak lama, kita tunggu saja. Anda bisa melakukan aktivitas lain sambil menunggu prosesnya, karena yang saya tahu memang prosesnya lama sekali, tergantung spesifikasi komputer Anda sih. Namun saya ini mungkin ya penginstalan membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 40 menitan. Karena secara ini kita menginstal sistem operasi dari awal.
Nah, ini kita ditanyakan apakah ada sesuatu yang ingin kita install lagi. Namun karena tidak ada, saya pilih no saja. Kemudian go back. Network mirror. Untuk network mirror kita nggak usah karena ini kayak macam cloudnya, jadi kita nggak usah. Go back. Nah, jadi nanti network mirror itu nanti ditanyakan apakah kita mau itu membackup datanya. Namun jika Anda ingin membackup, pilih yes. Kalau misalnya Anda pilih no saja. Namun karena saya tidak ingin membackup datanya karena ini cuma untuk penginstalan saja, jadi saya pilih no. Kemudian ini ada untuk survei, jadi saya pilih no saja karena ini cuma untuk survei penggunaan Debian. Nah, ini standar utility, ini sistem utilities. Ini karena saya cuma yang bagian 600, jadi pilihannya cuma ini aja. Kemudian dan continue. Ini kalau di sini kita tekan tab dulu untuk keluar, kemudian continue. Dan ini prosesnya akan lebih lama lagi karena ini betul-betul install sistem Debian-nya yang mungkin akan memakan waktu sekitar 10 hingga 15 menit tergantung spesifikasi komputer Anda. Bahkan bisa 20 menit. Sebelum 4. Ya, ini dia menyiapkan operasi sistemnya. Ini grab bootloader supaya bisa di boot. Kemudian di finish. Ya, mungkin ini itulah bagaimana caranya kita menginstal Debian dengan versi CLI. CLI ini seperti model bentuknya nanti seperti terminal di Windows. Jadi kita hanya bisa mengetikkan sesuai komen-komen yang telah disediakan dari Debian-nya atau Linux-nya. Dan itu makanya kita penting untuk menghafalkan komen-komen yang akan digunakan apabila kita ingin menggunakan Debian 12 ini dengan versi CLI, karena sama sekali tidak bisa kita gunakan kursor, hanya bisa menggunakan keyboard saja dalam Debian CLI. Jadi di dalam Debian CLI tidak ada kursor, cuma hanya ada huruf-huruf dan pengetikan saja. Namun untuk folder apa semua ada. Pengaksesannya saja yang berbeda. Istilahnya begitu. Untuk sistem yang lain ada, namun pengaksesannya saja yang berbeda. Dan ini mungkin akan memakan waktu, finishing installationnya akan memakan waktu mungkin paling lama 20 menit tergantung. Nah, setelah selesai tekan continue aja dan
otomatis akan di reboot. Dan nanti ketika di reboot akan begini. Jalankan sistemnya, kita tunggu saja sampai rebootnya selesai. Nah, ini menandakan rebootnya telah selesai, kita bisa login. Pertama kita masuk dengan user biasa saja, username, masukkan username dulu, kemudian password, tekan 1. Apabila tidak muncul memang, jadi yakin saja, intinya Anda sudah menekan passwordnya 1, misalnya 1, nah, akan langsung betul. Namun kalau jika salah nanti akan dibilang error lah. Kemudian untuk masuk ke root atau user super user, kita tekan SU, kemudian akan dimintakan password lagi dari root atau apa ini, administrator, kemudian tekan 1. Kita tekan masukkan passwordnya, dan perbedaannya adalah ada root di samping username. Untuk kita keluar, kita bisa exit saja, kemudian exit, dan kita kembali ke halaman awal. Oke, mungkin itu sekian dari saya penginstalan Debian dengan versi CLI. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.